jenazah ini adalah beragama Kristen, tapi melakukan ritual di luar agama Kristen. Kalau kurang jelas nanti silakan ditanyakan pada sesi tanya jawab. Kemudian rekan-rekan sekalian, kami perlu jelaskan dari hasil pendidikan kami, baik itu menggunakan metode eliciting, kemudian klarifikasi terhadap saksi terdekat, maupun hasil dari digital forensik, kita menemukan petunjuk-petunjuk ataupun titik terang ada keidentikan dengan hasil penelitian dari psikologi forensik maupun sosiologi agama, yaitu dari keempat orang ini atau jenazah ini semasa hidupnya, yang mereka tidak menggunakan cara-cara yang biasa untuk menyembuhkan penyakitnya. Sebagai contoh, kita adakan penelusuran dari BPJS selama 2 tahun. BPJS juga tidak pernah digunakan. Kemudian ada salah satu orang saksi pada saat Budianto, di almarhum Budianto menjual mobil, menyatakan bahwa uang digunakan untuk berobat ke rumah sakit Tarakan. Kami sudah cek, rumah sakit Tarakan juga menangani kanker. Tetapi setelah kita teliti di administrasi, tidak pernah ada pasien atas nama 4 orang yang meninggal, salah satu ataupun 4 orang yang meninggal. Jadi tidak ada. Kemudian rekan-rekan sekalian, kami perlu sampaikan dari penyelidikan digital forensik, dan ini ada persesuaian juga. Jadi ini merupakan petunjuk penting juga buat kami, sehingga sejak awal kami sudah ada titik terang yang kami maksud di sini, yaitu hasil penyelidikan melalui digital forensik. Sebenarnya banyak ya, tetapi kami hanya jelaskan sebagian. Kami harapannya adalah apabila ini tindak pidana, kami bisa menemukan potensial suspek, kira-kira siapa tersangka, ataupun close contact ya. Di sini kami telusuri, ternyata yang kami dapatkan pada waktu-waktu tertentu di saat bulan Maret sampai waktu kematian, itu ada beberapa nomor yang justru menepis bahwa ini terjadi tindak pidana tertentu, apakah itu pencurian kekerasan ataupun pencurian biasa. Nah, salah satunya yaitu pada saat almarhum Budianto ini berniat untuk menggadaikan rumah. Jadi pada saat itu, pada bulan Mei tanggal 13, diketahui Nyonya Reni sudah menjadi mayat. Di sana setelah kita analisis dari digital forensik, kita temukan saksi, kemudian saksi menyatakan bahwa itu sudah menjadi mayat sebagaimana kami sampaikan pada saat ingin menggadaikan rumahnya, ingin bertemu dengan Nyonya Reni sebagai ibunya karena sertifikat atas nama ibunya. Begitu masuk, tidak boleh menyalakan lampu karena rentan terhadap sinar. Setelah dicoba dibangunnya tidak bangun, begitu dihidupkan flash, ternyata sudah menjadi mayat dan memang menimbulkan bau yang sangat luar biasa. Nah, di sini kami perdalam lagi apa buktinya bahwa saudara pernah ke rumah tersebut. Ya, kita temukan foto ini yang menyatakan bahwa setelah melihat ibunya sudah menjadi mayat, kemudian saksi menyatakan dia sudah menjadi mayat, langsung menangis. Ini posisinya sedang menangis atas nama dia. Lagi bahwa ibu saya masih hidup, ibu saya setiap hari pasti saya beli susu. Waktu di dalam sempat nyisir yang rambutnya rontok semua ya, ini salah satunya di digital forensik. Oleh karenanya rekan-rekan sekalian, ini sebagai contoh saja hasil pendalaman penyelidikan kami dari didukung oleh berbagai tim ahli ini, ada keidentikan satu sama lain. Kemudian rekan-rekan sekalian, dari penjelasan dari tim ahli yang mendampingi kami di sini sebagai wujud daripada interkolaborasi profesi, kesimpulan akhir daripada penyelidikan kami ini, apakah di sini ada peristiwa pidana, ada delik, ada perbuatan-perbuatan melawan hukum. Hasil penyelidikan dan pemeriksaan baik dari laboratorium forensik, tadi sudah dijelaskan, kedokteran forensik,
apsifor maupun melibatkan berbagai ahli dalam kasus ini, tidak ditemukan adanya peristiwa pidana yang menyebabkan kematian 4 orang di TKP tersebut. Kemudian yang kedua, tidak ditemukan motif ataupun alasan kematian terhadap 4 orang, yaitu apakah itu karena bunuh diri, suicide, tidak ditemukan, ataupun pembunuhan, homicide, dengan alasan apapun, apakah pencurian dengan kekerasan, kemudian tindak pidana lain, itu tidak ditemukan, atau pembunuhan biasa. Oleh karenanya rekan-rekan sekalian, hasil penyelidikan kami tidak ada peristiwa pidana, maka kasus ini ke depan akan kami hentikan penyelidikannya. Selanjutnya rekan-rekan sekalian, hasil penyelidikan kami yang sangat detail dengan berbasis scientific crime investigation, kami telah menemukan bahwa kematian yang terjadi di TKP Pelebres ini adalah kematian wajar dalam kondisi yang tidak wajar. Ini merupakan fenomena yang cukup unik bagi kami, juga merupakan pengalaman yang sangat berarti dan sangat jarang ditemukan kasus seperti ini. Oleh karenanya ke depan kita akan bekerja sama dengan kampus untuk meneliti fenomena ini. Kemudian rekan-rekan sekalian, ini pesan kepada masyarakat terhadap fenomena yang terjadi. Di samping mungkin sebelumnya kami perlu sampaikan, TKP ini pada saat awal sterilitasnya itu sudah sangat berkurang, sudah tidak steril. Mengapa? Karena memang didahului oleh masyarakat yang masuk ke sana. Memang berniat baik, tapi justru sedikit menyulitkan kami untuk melakukan penyelidikan.